Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Realme Buds Air 2 Neo. Kira-kira gimana bunyinya? Kita langsung saja bahas. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah spek dan aksesorisnya. Untuk pilihan warna yang disediakan ada Active Black dan Calm Gray. Kemudian ini juga sudah support Dual Mic Noise Cancellation. Untuk daya tahan baterainya ANC on 20 jam dan ANC off 28 jam. Untuk buds-nya sendiri, ANC on 6 jam, ANC off 7 jam. Fitur yang paling menarik adalah buds ini punya active noise cancelling dan punya transparent mode, atau orang juga kadang-kadang bilang ambience mode, atau kadang-kadang orang bilang hear through. Jadi kita bisa mendengar suara sekeliling. Jadi ini sangat berguna untuk mungkin ada percakapan pada saat kita mau ngobrol pakai TWS-nya dan kita ngobrol, atau mungkin lagi olahraga, gym, lari, atau dan lain sebagainya. Harganya yang paling menarik, kisaran 500 ribuan, 599, tapi kadang-kadang ada promo-promo mungkin jadinya jatuhnya sekitar 500-an. Untuk drivernya ukuran 10 mm, termasuk ukuran driver yang cukup gede, Music Lover. Kemudian IP ratingnya IPX5, jadi tahan debu dan tahan air. Airnya juga lumayan untuk hujan yang keras, sweat, keringat gitu, tahan. Punya fitur juga low latency, menggunakan Bluetooth 5.2. Kemudian kodeknya ada AAC dan SBC. Dan juga yang menarik adalah dia juga mempunyai aplikasi tambahan. Untuk aksesorisnya atau untuk paket pembeliannya, Music Lover bakalan dapat tentu saja buds-nya, ya, TWS-nya, yang kiri dan yang kanan tentunya ya. Kemudian charging case-nya, kabel USB-C, ada buku garansi, tipsnya, ada 3 pasang ukuran SML, dan buku panduan penggunaan. Nah, sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Nah, Music Lover bisa lihat dari case-nya, termasuk case yang simple. Ya, kalau Music Lover mungkin tahu telur asin. Nah, ini mirip banget sama telur asin Music Lover ya. Apalagi gue dapatnya yang Calm Gray, aka telur asin. Ya, ini warnanya Dove. Kemudian kalem memang warnanya, desainnya unik, cuman bulat aja gitu kayak telur. Di depannya atau di atasnya ada tulisan Realme. Kemudian di bagian depannya itu ada indikator lampunya, cuman ada 1 titik aja. Di bagian belakang ada chargingnya, USB-C. Nah, itu aja. Dan ini enak banget untuk digenggam. Bahannya plastik ya, tapi lumayan lah, jadi nggak terlalu kerasa plastik banget, masih agak sedikit lumayan premium, cuman memang ini ringan banget. Apalagi kalau buds-nya udah dikeluarin, ini bener-bener ringan. Jadi mungkin karena saking ringannya kayak kerasa kopong gitu, tapi oke lah, masih oke menurut gue untuk build quality dari case-nya. Nah, yang menarik ini, kita akan bahas buds-nya. Nah, untuk desain buds-nya, ini jarang banget gue dapet TWS yang desainnya seperti ini. Secara umum sih sebenarnya desainnya juga nggak gimana-gimana ya, bentuknya kayak agak bulat gitu, bundar gitu ya. Nggak mirip seperti kayak KZ atau beberapa TWS lain yang mungkin fittingnya kayak CM gitu. Ini nggak, ini cuman kayak bulat aja gitu. Kemudian yang menariknya ini, misalkan cover yang gue mesti kasih lihat, faceplate-nya dan touching sensornya yang bagian depannya. Ini warnanya kayak apa ya, kayak cermin, tapi kalau dipantulkan ke cahaya ini bisa mantulin warna-warna pelangi gitu. Jadi keren banget. Jadi kalau kita pakai ini noticeable banget. Ya, jadi pasti kelihatan banget gitu. Apalagi Music Lover yang mungkin pengen keren-kerenan, ini kayaknya bisa dapat banget. Ya, untuk marking left right-nya ada di bagian dalamnya. Ukuran nozzle-nya yang agak pendek, tipsnya juga yang pendek. Ya, bore-nya yang gede, jadi ukuran tips yang gede. Anyway ya seperti itu. Jadi desainnya sih sederhana. Buat desain keseluruhan sama build quality mungkin gue kasih poin mungkin ini sih, karena buds-nya ini unik ya. Tampilan warnanya ini keren banget. Ya, gue mungkin bisa kasih poinnya mungkin 8 lah. Ya, ini termasuk oke lah. Sekarang kita masuk ke bagian koneksinya. Untuk pairing awalnya ini sangat mudah Music Lover. Begitu Music Lover buka case-nya, itu akan langsung terkoneksi dengan HP atau laptop atau device Music Lover. Dan cukup cepat. Kemudian kalau kita mau pindah device juga sangat mudah. Cukup cepat juga untuk pindah-pindah device-nya. Dan yang gue suka, latensinya ternyata sangat rendah. Jadi kita nggak kerasa ada delay gitu pada saat misalnya main game, nonton film, dengerin musik, jadi aman lah. Secara umum latensinya memang kecil banget. Nah, sekarang kita masuk ke fitting dan penggunaannya. Untuk fittingnya Music Lover bisa lihat seperti ini. Buat gua, ini termasuk yang agak kurang snug atau kurang dapet fittingnya menurut gua. Ya, mungkin karena gua terbiasa pakai yang bentuk kayak CM gitu, yang ada kayak sedikit lekukan-lekukannya, jadi masuk ke kuping juga bisa agak lebih stabil. Ini kerasanya agak loose gitu, gua nggak dapat
terlalu snug gitu. Jadi kadang-kadang ada rasa kayak mau lepas, mau jatuh gitu. Dan ternyata pada saat gue pakai ya aman-aman aja sih. Secara umum sih mungkin ya oke lah, cukup nyaman gitu. Tapi gue belum sempat nyobain langsung sambil olahraga, sambil lari gitu atau beraktivitas. Tapi untuk daily activity ya lumayan oke lah. Nah, untuk cara penggunaannya, kalau mau pair tinggal buka case-nya, gampang sekali. Kemudian ini nggak ada ketuk satu kalinya. Jadi ini agak unik Music Lover. Mungkin dia ngerasa bahwa kalau ketuk satu kali terlalu sensitif, jadi kadang-kadang mungkin agak susah gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak sengaja kepencet. Jadi untuk penggunaannya itu untuk play pause itu 2 kali ketuk. Sama jawab panggilan 2 kali ketuk atau 2 kali touch. Kemudian untuk next 3 kali touch. Nah, untuk tolak panggilan salah satu sisinya dipencet agak lama, ditahan. Untuk mengaktifkan mode-modenya, nah mode ANC-nya atau Active Noise Cancelling-nya on, dan mode Transparent Mode-nya. Itu Music Lover perlu menahan dua-duanya. Jadi kiri dan kanan ditahan agak lama, sampai nanti ada instruksi dari TWS-nya bahwa dia masuk ke mode misalnya ANC atau masuk ke mode transparansi. Sekarang kita masuk saja langsung ke Sound Quality. Untuk suaranya Music Lover secara umum warna suaranya warm. Jadi bassnya termasuk yang gede, tebal, bahkan menurut gue ini termasuk yang boomy, yang boom-boom banget. Ya, impact-nya gede banget. Kemudian mid-nya sedikit agak mundur, jadi agak sedikit di belakang. Nah, treble-nya ini termasuk treble yang tipikal agak halus. Ya, walaupun dia V-shape, tapi V-shape-nya bukan yang treble-nya naik gitu, tapi yang agak landai lah ya. Jadi bukan yang terlalu naik tajam, tapi yang cukup aja gitu. Ya, bahkan cenderung halus menurut gua. Tapi karena treble-nya yang seperti itu dan mid-nya seperti itu, jadinya menurut gua aman sih. Jadi nggak ada rasa peak, sibilance gitu, nggak ada kerasa di TWS ini. Ataupun mungkin ada rasa pedas, nggak ada gitu. Jadi safety, dia main safety aja gitu, aman-aman aja. Nggak ada yang terlalu agresif gitu bunyinya. Jadi smooth aja, halus-halus aja gitu bunyinya. Nah, mungkin menurut gue cocoknya itu untuk lagu-lagu yang kekinian, lagu-lagu sekarang ya. EDM, lagu-lagu pop, R&B yang gitu-gitu kayaknya lebih cocok untuk TWS ini. Nah, sekarang kita masuk ke teknis suaranya Music Lover. Untuk teknis suaranya, untuk kelas harga sekitar 500 ribuan kayaknya sih lumayan. Menurut gue ini cukup oke. Soundstage-nya sih yang paling istimewa menurut gue, jadi cukup luas, cukup presisi. 3D imaging-nya juga kerasa dapet 3D-nya ya, baik itu lebarnya, depth-nya, height-nya juga dapet, jadi lumayan kerasa ya. Jadi memang untuk suara-suara yang surround kayaknya ini dapat banget. Jadi kalau Music Lover mungkin pakai ini untuk main game FPS gitu ya, PUBG misalnya, kayaknya dapat. Terus kalau Music Lover nonton film, mungkin film action juga gue rasa juga dapat. Dan rumble-nya termasuk yang bagus ya, dan deep banget. Jadi untuk dapat film-film yang film action apalagi yang butuh ledakan, noise floor-nya atau black background-nya termasuk oke, termasuk cukup bersih. Jadi ini termasuk aman. Nah, gue juga sempat nyobain ini main game ya lumayan. Tadi gue bilang main PUBG lumayan oke, bisa dapet gitu, positioningnya oke. Kemudian main game kayak Mobile Legends yang cukup kompleks suaranya, dan kadang-kadang kan Mobile Legends itu cenderung agak sedikit bukan sedikit, kayaknya sih agak banyak piercing gitu, karena kan soundnya itu macam-macam gitu, ada bunyi tembakan, bunyi sabetan gitu, jadi kadang-kadang tajam. Nah, ini enggak, jadinya kita cukup nyaman untuk dengerinnya. Nah, nonton film oke ya, mau film yang action dapet banget, dan film-film drama juga gue pikir juga cukup oke, walaupun memang mid-nya agak mundur, jadi vokalnya sedikit agak di belakang, tapi masih oke lah. Gue masih bisa dengar jelas percakapan-percakapan untuk drama-drama, drakor ya, sekarang lagi pada drakor pastinya ya, apalagi dengan adanya PPKM ini pasti pada nonton Netflix lagi kan. Kesimpulan akhirnya Music Lover, gue jarang banget ketemu TWS yang punya teknologi Active Noise Cancelling plus transparent mode yang harganya di bawah 1 juta. Gue sempat nge-review Hilo waktu itu, T16 kalau nggak salah, itu di bawah 1 juta. Tapi ini lebih murah lagi Music Lover, ini harganya cuman sekitar 500 ribuan. Dan udah ada transparent mode, kemudian udah ada Active Noise Cancelling, dan cukup bagus kualitas Active Noise Cancellingnya. Jadi kayaknya ini bisa jadi pertimbangan loh, terutama Music Lover yang mungkin budgetnya terbatas tapi pengen teknologi yang cukup lengkap. Memang secara suara untuk analytical mungkin
belum terlalu cocok. Tapi untuk daily activity, untuk macam-macam kegiatan, kayaknya ini bisa dipertimbangkan. Apalagi dengan latensinya juga yang memang sangat kecil. Jadi bisa dipakai untuk berbagai kegiatan. Tapi anyway, bagusnya sih mesti nyoba, mesti audisi sendiri Music Lover. Tapi memang sekarang lagi agak susah karena lagi pandemi, lagi PPKM gitu. Ya mungkin sekarang apalagi dengan budget mungkin sekitar 500.000, mungkin Music Lover bisa BTJ. Apa tuh BTJ? Beli, tes, jual lagi. Itu jadi salah satu cara. Jadi Music Lover bisa cobain, beli, kemudian kalau misalnya suka ya disimpan, di-keep. Tapi kalau ternyata, waduh gua nggak cocok, ya jual lagi deh sama teman. Ya itu salah satu option untuk saat ini. Memang agak susah karena kita nggak bisa audisi di toko. Apalagi semua toko rata-rata tutup gitu. Tapi anyway, memang harus nyobain sendiri bagusnya. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini, Music Lover. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk menyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!